Bab 81. Raymond terkejut. Dia tidak pernah menyangka vas giok yang diperbaiki Charlie bisa menjadi benda yang lebih berharga. Dia segera menunjuk ke arah Charlie. Nona, pria ini yang memperbaikinya. Jasmine memandang Charlie dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia terlalu muda untuk memiliki kemampuan memperbaiki peninggalan budaya yang telah lama hilang. Sambil tersenyum tipis, Jasmine bertanya dengan sopan. Halo. Saya Jasmine dari keluarga Moore. Siapa nama Anda, Tuan? Boleh saya bertanya, di mana Anda belajar metode restorasi peninggalan budaya? Jacob, lelaki tua itu ketakutan di samping Charlie, terdiam ketika Jasmine menyebut namanya. Keluarga Moore. Keluarga Moore adalah keluarga teratas di Aurus Hill. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan keluarga kaya Eastcliff. Di Aurus Hill mereka benar-benar raksasa yang tak ada tanding. Jacob tidak menyangka bisa bertemu dengan nona tertua dari keluarga Moore di sini. Sedangkan Charlie tidak terlalu terpukau dengan identitas Jasmine. Meskipun keluarga Moore sangat kuat, mereka hanya memiliki aset 100 miliar yuan. Dibandingkan dengan keluarga Wade, yang memiliki triliunan aset, keluarga Moore bukan apa-apa. Jadi dia berkata santai, nama saya Charlie. Saya tidak pernah belajar secara khusus mengenai ini. Charlie berkata lagi, ayah mertua saya yang memecahkan vas giok ini. Saya mencoba memperbaikinya. Silakan dilihat. Jika masih ada kekurangan yang membuat kami masih harus membayar kompensasi. Jasmine menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah kamu memperbaikinya, vas ini jauh melebihi nilai awalnya. Secara logika, seharusnya toko vintage deluxe kami yang berhutang padamu. Charlie tersenyum ringan. Jangan terlalu sopan Nona Moore. Karena masalah sudah selesai. Sudah waktunya bagi saya dan ayah mertua saya untuk kembali. Jasmine memutar matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tuan, saya tidak tahu nama keluarga Anda. Siapa nama Anda? Bisakah Anda meninggalkan informasi kontak agar kita bisa berkomunikasi di masa mendatang? Jasmine mengeluarkan kartu namanya, menyerahkannya pada Charlie. Tuan, ini kartu nama saya, terimalah. Charlie mengangguk, menerima kartu nama, dan berkata dengan ringan, nama keluarga saya Wade. Dan saya tidak memiliki kartu nama. Tidak masalah, jawab Jasmine. Aku ingin tahu apakah Tuan Wade nyaman menyebutkan nomor telepon. Charlie berpikir, bagus bisa mengenal lebih banyak orang. Terlebih, Jasmine terlihat cukup sopan dan rendah hati. Tidak seperti orang sombong yang suka mendominasi. Dia bisa berteman dengannya. Charlie bertukar nomor ponsel dengan Jasmine. Jasmine berkata, Tuan Wade, apakah Anda ingin saya mengirimkan mobil untuk mengantar kalian berdua pulang? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Saya datang membawa mobil. Jasmine mengangguk dan berkata, kalau begitu izinkan saya mengantar kalian berdua keluar. Kemudian, Jasmine menemani keduanya ke BMW 530 dan menyaksikan Charlie pergi. Dia berjalan kembali ke Vintage Deluxe perlahan. Charlie mengemudi pulang. Ayah mertuanya penasaran dan bertanya, Charlie, dari siapa kamu belajar seni memperbaiki benda antik? Charlie tidak bisa jujur mengatakan bahwa dia menemukan buku apokaliptik ajaib di dalam vas yang mertuanya pecahkan. Bagaimanapun, buku ini sangat ajaib. Ada begitu banyak konten yang masih perlu dia cerna secara perlahan. Apalagi, hal semacam ini juga tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Jadi dia berkata dengan santai, belajar dari seorang paman yang biasa menyapu di panti asuhan. Jacob mengangguk dan menghela nafas. Sungguh beruntung kamu memiliki kemampuan ini. Aku tadi takut akan masuk penjara. Setelah mengatakan itu, Jacob buru-buru memerintahkan, hei, kamu tidak boleh memberitahu ibumu dan Claire tentang ini. Mengerti? Bab 82. Charlie mengangguk. Aku mengerti ayah. Jacob kemudian menghela napas lega, mengusap wajahnya, dan berkata dengan kesal, jika saya tahu kamu memiliki keterampilan ini, saya tidak berlari tadi. Saya kelelahan dan tidak bisa bicara apa-apa. Dan saya ditampar beberapa kali. Sial. Benar-benar nasib buruk. Selesai berbicara, dia bertanya pada Charlie. Apakah kamu lihat masih ada bekas luka di wajah saya?
Charlie berkata. Masih ada sedikit merah. Jacob bersenandung dan berkata, jika ibu mertuamu bertanya, bilang saja saya tidak sengaja menabrak tiang telepon. Sampai di rumah, Charlie langsung sibuk, pergi ke pasar membeli sayuran dan memasak. Menelepon istrinya Claire dan menanyakan apa yang inginkan saat makan malam. Claire menjawab bahwa dia akan berdiskusi rencana pembangunan dengan Doris yang sampai malam hari. Doris akan menraktirnya di M Grand Group. Hampir bersamaan, Doris juga mengiriminya pesan teks, mengatakan, Tuan, proyek Nyonya Muda akan segera dimulai. Jadi saya akan membuatnya sibuk dalam waktu dekat. Tolong jangan keberatan. Charlie sangat pengertian, mengetahui bahwa bisnis itu penting. Dia menjawab, perusahaan sebaiknya memberinya makanan dengan baik. Jangan biarkan dia makan nasi kotak. Doris segera berkata, jangan khawatir Tuan. Saya akan memesan restoran eksekutif perusahaan untuk membuatkan makan malam terbaik untuk menghibur Nyonya Muda. Yah, bagus sekali. Istrinya tidak pulang dan makan malam di rumah. Charlie tidak memasak makanan spesial. Dia membeli beberapa bahan dengan santai, dan pulang ke rumah untuk memasak makanan rumahan untuk ayah mertua dan ibu mertuanya. Setelah makan, pasangan tua itu keluar berdansa di alun-alun. Charlie sendirian di rumah. Dia masih memikirkan beberapa isi misterius dalam buku apokaliptik. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Douglas. Charlie tidak ingin menjawab teleponnya. Dia keras kepala. Dia sudah memperingatkannya dengan ramah. Tetapi malah berpaling dari dirinya, kawan dekatnya, membuatnya sedikit marah. Tetapi karena kasihan, Charlie masih menjawab telepon dan bertanya kepadanya, ada yang salah. Di ujung telepon, Douglas terisak samar-samar, Charlie, saudara baikku, maafkan aku. Aku telah menyalahkanmu. Mendengar dia menangis, Charlie tidak tahan, dan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah tahu yang sebenarnya? Douglas menangis lagi dan berkata, setelah kamu mengabari, saya memang merasa ada yang tidak beres. Saya pergi ke sebuah villa di pinggiran kota, melacak lokasi iPhone-nya. Saya mengetuk pintu dan masuk untuk memergoki mereka. Saya dipukuli oleh pria itu, sopir dan pembantu rumah tangga. Kemudian aku dibawa ke rumah sakit oleh 120. Douglas terus menangis, Charlie, aku buta dan aku menyalahkanmu. Tolong jangan marah padaku. Kamu satu-satunya teman baikku. Jika kamu memusuhiku, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi di Aurus Hill. Charlie menghela nafas dan berkata, aku tidak menyalahkanmu. Di rumah sakit mana kamu sekarang? Saya di rumah sakit Silverwing. Douglas memberitahu, kaki saya patah dipukul dengan tongkat baseball. Dokter mengatakan bahwa saya tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa hari. Lukisan yang kamu berikan sudah saya simpan dengan aman saat keluar ingin menangkap basah mereka. Bisakah kamu membantu saya menggadaikan lukisan ini ke pegadaian? Semua uang saya telah habis untuk restoran. Sekarang saya tidak punya uang perawatan rumah sakit. Begitu Charlie mendengar ini, dia segera bertanya, apakah orang-orang yang melukaimu tidak membayar tagihan rumah sakit? Tidak, apakah kamu sudah menelepon polisi? Saya melaporkannya. Tidak berguna. Polisi mengatakan bahwa saya masuk tanpa izin di properti orang lain. Dikatakan, mereka memukul karena membela diri. Tidak masuk akal. Charlie sangat marah dan berkata, tunggu, aku akan pergi sekarang. Bab 83, Rumah Sakit Silverwing. Douglas sedang berbaring di tempat tidur di unit gawat darurat UGD. Dia penuh luka dan dipasang gips di kaki kanannya. Terlihat sangat menyedihkan. Charlie tidak bisa menahan perasaan simpati di hatinya. Seorang pria baik, salah membaca seorang wanita. Tidak hanya hatinya hancur, tetapi bahkan dipukuli seperti ini. Mata Douglas bengkak seperti telur yang menangis. Charlie, Douglas menangis tak terkendali begitu dia membuka mulutnya. Charlie berjalan ke arahnya dan berkata dengan ringan, oke, pelacur itu tidak sebanding dengan kesedihanmu. Sudahlah. Douglas menangis dan berkata, saya mengejarnya selama 3 tahun. Demi dia, saya tidak memiliki martabat sama sekali. Dan saya benar-benar penurut. Saya pikir dengan saya menurutinya semuanya akan beres. Tidak menyangka, aku bahkan tidak memilikinya.
Douglas terengah-engah dan berkata, pelacur itu tidak hanya ingin putus dariku, juga ingin aku pergi dari rumah. Sebagian besar uang yang aku peroleh dalam beberapa tahun sudah habis untuknya. Satu deposit 100.000 aku investasikan untuk restoran. Dia bahkan tidak ingin mengembalikan uang itu. Saya benar-benar buta. Bagaimana saya bisa jatuh cinta pada wanita jahat seperti itu? Charlie membujuknya. Douglas, seorang pria harus bisa menahan atau melepaskannya. Jika terjatuh, harus bangkit lagi. Bagaimana lukisan yang aku berikan padamu? Lukisan itu bisa terjual setidaknya 200.000 yuan. Sudah cukup bagimu untuk memulai bisnis baru. Douglas mengangguk dan berkata, lukisan itu aku simpan. Untungnya, kamu mengingatkanku. Kalau tidak, lukisan itu sudah diambil olehnya. Charlie berkata, kamu masih memiliki lukisan itu. Kamu berbaring istirahat dan tenang. Aku akan membelikanmu buah dan membayar tagihan rumah sakit. Douglas meneteskan air mata. Charlie, saudaraku yang baik, terima kasih banyak. Saya pasti akan mengembalikan uang itu di masa depan. Charlie berkata dengan ringan, oke, kita berteman. Jangan bicara omong kosong. Setelah berbicara, dia meninggalkan bangsal. Tadi dia datang terburu-buru. Tidak sempat membeli sesuatu. Melihat Douglas begitu menyedihkan, Charlie tidak tahan. Dia pergi membelikannya buah, dan lalu menggesek kartunya untuk membayar 100.000 yuan untuk biaya rumah sakit. Ketika kembali ke bangsal, Charlie melihat pintu bangsal terbuka. Ketika berjalan ke depan, dia menyadari bahwa Lily sudah berdiri di ranjang Douglas menggandeng Jerome. Melihat mereka berdua masuk, Douglas bertanya dengan keras, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Ingin menertawakanku." Lily mencibir, "Siapa peduli?" Setelah berbicara, dia meludah ke tanah dan melanjutkan, "Aku di sini untuk meminta lukisan itu. Di mana kamu sembunyikan? Cepat serahkan padaku." Douglas berkata dengan marah, "Lily Lewis, lukisan itu diberikan oleh temanku untukku. Mengapa kamu memintanya?" "Memberikan padamu." Lily mendengus dingin. "Coba kamu pikir mengapa temanmu memberikan lukisan itu. Itu hadiah untuk pembukaan restoran." "Restoran siapa? Itu milik ayahku." Douglas tidak menyangka Lily begitu tak tahu malu. Suaranya marah bergetar. "Lily, jangan keterlaluan. Di restoranmu juga ada 100.000 yuan uang yang saya investasikan. Kembalikan 100.000 yuan kepada saya. Dan lukisan itu adalah pemberian kawan saya yang baik. Apa kamu dengar? Itu diberikan untuk saya." Bab 84. Lily berkata dengan nada menghina. "Berhenti berbicara omong kosong dengan saya. Restoran tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak akan memberikanmu sepeser pun. Lukisan itu milik restoran. Jika kamu tidak mengembalikan, saya akan memanggil polisi. Aku akan melapor kamu mencuri lukisan itu dari restoranku." Jerome di samping juga mencibir. "Hei nak, saya menyarankan untuk bekerja sama. Koneksiku di Aurus Hill adalah sesuatu yang tidak kamu singgung. Jika tidak menyerahkan lukisan itu, saat saya berkata pada Biro Keamanan Publik, kamu akan segera ditangkap. Nilai kasus 200.000 yuan sudah cukup membuatmu masuk penjara 10 tahun." Air mata terus mengalir. Douglas bertanya pada Lily, "Saya telah melakukan yang terbaik selama bertahun-tahun. Bahkan jika kamu tidak menghargainya, mengapa masih melakukan ini padaku?" Lily berkata dengan nada menghina, "Menghargai? Siapa kamu? Biarkan aku beritahumu. Aku tidak pernah mencintaimu sama sekali. Dan kamu juga tidak layak untuk saya cintai. Hanya pria seperti Jerome yang layak saya cintai." Jerome tersenyum dan berkata, "Aku lupa memberitahumu. Lily dan aku sangat serasi di ranjang." Lily berkata dengan malu-malu, "Oh sayang, mengapa kamu mengatakan ini? Bikin aku malu." "Malu?" Jerome tertawa dan berkata, "Bagaimana kalau kita tutup pintu? Tunjukkan padanya bagaimana kita melakukannya. Biarkan dia melihat bagaimana kamu memuaskan saya." "Oh, tidak. Itu terlalu memalukan." Douglas tidak tahan lagi. Dia mengambil bantal dan membantingnya, dan memaki mereka. "Anjing biadab, keluar dari sini." Jerome meraih bantal dan mendengus. "Saya memperingatkan kamu. Jika tidak menyerahkan lukisan itu,
saya akan mematahkan kakimu yang lain dan melemparkanmu ke penjara. Setelah Charlie mendengar ini di luar, dia berjalan ke bangsal dan berteriak marah, berani menyentuh saudaraku. Cari kematian. Jerome menoleh, menatap Charlie dan bertanya, siapa kamu? Lily berkata, dia Charlie, yang memberikan lukisan itu. Jerome tertawa terbahak-bahak, oh, aku kira siapa? Ternyata hanya sampah. Semua orang di Aurus Hill tahu dirimu. Mengatakan itu, Jerome memandang Charlie dengan dingin, dan berkata, aku beri waktu 3 detik untuk enyah dari hadapanku. Aku akan anggap kita tidak bertemu. Dan aku tidak akan memukulmu. Charlie berkata dengan jijik. Aku harus keluar. Siapa kamu? Jerome menggertakkan giginya dan berkata, bocah, beraninya kamu di depanku. Jerome Hun. Charlie berkata dengan dingin, saya tidak peduli apakah kamu Jerome, atau siapapun. Kamu sudah membuatku sangat tidak nyaman hari ini. Saya akan memberi kamu kesempatan untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepada saudara saya. Dan biarkan saudara saya ini mematahkan kakimu juga sebagai balasan. Jika tidak mau, kamu akan mati mengenaskan. Mendengarnya, Jerome tertawa beberapa kali. Ekspresinya berangsur-angsur mengeras. Dia berkata dengan dingin, wah, apa yang kamu katakan? Memintaku Jerome berlutut. Apakah kamu bosan hidup? Lily mencibir. Charlie, dari mana asalmu? Kamu menantang kekasihku Jerome. Kamu tidak ingin umur panjang. Charlie berkata dengan dingin. Tutup mulutmu, pelacur bau. Kamu, Lily langsung marah dan berkata kepada Jerome. Kak Jerome, dia berani memarahiku. Minta seseorang untuk membunuhnya. Aku ingin mulutnya robek. Jerome menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak tahu mana yang baik atau buruk. Aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu. Tunggu saja. Ketika Charlie mendengar ini, dia tertawa dan berkata, oke, jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu dan pelacur bau ini akan mati bersama dengan menyedihkan. Bab 85, Jerome segera menghubungi seseorang. Dia berkata dengan keras, Zaz, saya sedang berada di rumah sakit Silverwing sekarang. Bawa beberapa anak buah kemari. Saya akan menghajar seorang bocah. Charlie tidak menelepon, hanya mengirim pesan teks ke Albert. Datanglah ke rumah sakit Silverwing. Ada yang ingin membunuhku. Albert segera membalas pesan itu. Tuan Wade, anjing mana yang tidak punya mata itu? Charlie berkata dengan ringan. Berhentilah bicara omong kosong. Datang saja langsung. Albert segera berkata. Jangan khawatir. Tuan Wade, saya segera tiba. Melihat Charlie juga sedang menghubungi seseorang, Jerome mencibir. Apa? Bisakah kamu menghubungi seseorang juga? Charlie mencibir. Saya sudah bilang. Kalian akan mati menyedihkan. Jerome seakan mendengar lelucon paling lucu sedunia dan mencibir. Apakah kamu sudah pikun? Tidak ada orang yang bisa membuatku mati di Aurus Hill. Douglas berjuang untuk duduk di ranjang rumah sakit. Dan berkata dengan cemas. Charlie, cepat pergi. Jangan main-main dengan orang ini. Kamu tidak bisa menghadapinya. Charlie berjalan ke arahnya, mendorongnya untuk kembali berbaring, dan berkata dengan ringan, berbaring saja. Douglas berkata dengan penuh semangat, kamu tidak tahu asal-usul Jerome. Keluarganya sangat kuat di Aurus Hill. Charlie mengupas jeruk, dan memasukkannya ke dalam mulut Douglas. Belum ada orang yang sanggup melawanku. Lily tertawa dan berkata, ya Tuhan, kamu benar-benar bisa sombong. Tahukah kamu keluarga Jerome yang akan kamu hadapi? Charlie berkata, saya tidak tahu siapa keluarganya. Yang saya tahu hanyalah dia akan menjadi orang cacat seumur hidupnya. Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi pada Lily, oh ya, kamu juga sama. Wajah Lily segera menjadi gelap, oke, kamu sedang menunggu kematian. Lihat saja. Pada saat ini, Charlie bertanya kepada Douglas, apakah ayah Lily? Lawson, tahu tentang kamu dipukuli. Dia tahu, Douglas berkata. Aku menghubunginya. Charlie mengangguk dan bertanya, apa yang dia katakan? Douglas tampak marah dan berkata, dia mengatakan bahwa tentang anaknya, dia tidak bisa mengendalikannya. Dia hanya cari alasan agar saya tidak menemukannya. Charlie bertanya lagi,
Lalu, apakah kamu meminta 100.000 yuan yang sudah kamu investasikan di restoran? Ya, ekspresi Douglas menjadi lebih kesal. Dia menggertakkan giginya. Orang tua itu benar-benar mengatakan bahwa 100.000 yuan saya bukanlah investasi, tetapi untuk menghormatinya karena saya calon menantunya. Dia juga bilang saya tidak bisa meminta uang itu kembali. Begitu beraninya, Charlie mendengus dingin. Tidak heran anak perempuannya murahan. Dia sampah. Charlie, apa yang kamu katakan? Lily tiba-tiba marah dan berkata, beraninya memarahi ayahku. Kamu memang bosan hidup. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru memeluk lengan Jerome dan memohon. Kakak Jerome, dia berani memarahi ayahku. Pukul dia. Jerome hanyalah seorang playboy. Dia tidak tinggi dan kebugaran fisiknya juga biasa saja. Berdiri di depan Charlie, dia lebih pendek. Terlebih lagi, Charlie melakukan berbagai pekerjaan rumah setiap hari. Pergi tidur lebih awal, dan bangun lebih awal. Kebugaran fisik Charlie sangat baik. Jika dia mengganggu Charlie, tidak mungkin dia menang. Terlebih lagi, Charlie mengikuti ayahnya belajar Wing Chun saat masih kecil. Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak pernah lalai berlatih di panti asuhan. Dengan keterampilan tinju yang dia kembangkan sejak dia masih kecil, dia tidak pernah dibully selama di panti asuhan. Oleh karena itu, jika ada yang benar-benar mengganggu, apalagi hanya seorang Jerome, bahkan jika ada 5 Jerome, mereka tidak mungkin melawan Charlie. Jerome tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia melakukannya sekarang, dia tidak akan bisa menang sama sekali. Bahkan mungkin dia yang akan dipukul Charlie. Jadi dia meremas tangan Lily dan menghiburnya. Jangan khawatir sayang. Zaz telah membawa seseorang segera. Saat Zaz tiba, aku akan membunuhnya. Bab 86. Pada saat ini, Charlie mengirim lagi pesan teks ke Isaac Cameron. Cari tahu asal-usul Jerome Hun di Aurus Hill. Isaac dengan cepat menjawab. Bisnis keluarganya di industri giok dan pelelangan gadai. Kekuatannya hanya sebatas itu. Apakah dia menyinggungmu tuan muda? Ya, Charlie menjawab. Saya telah meminta Albert untuk datang. Selain itu, kamu bisa membantu saya dengan sesuatu. Isaac buru-buru berkata, Tuan, tolong bicara. Charlie berkata, saya ingin kamu membawa ayah Jerome ke rumah sakit Silverwing. Juga seorang lelaki tua yang terlibat dalam identifikasi benda kuno di Aurus Hill, bernama Lawson Lewis. Bawa mereka kepada saya. Isaac segera berkata, baik tuan muda, saya akan membawa mereka menemuimu secara langsung. Charlie berkata, kamu tidak perlu datang, kirim saja seseorang untuk melakukannya. Aku tidak ingin orang mengetahui kita saling mengenal. Oke tuan muda, kalau begitu. Apa dua orang tua itu perlu diberi pelajaran? Charlie berkata, bawa dan pukul terlebih dahulu. Ikat lalu bawa ke saya. Oke tuan muda, sesuai perintah. Saya akan memerintahkan bawahan saya. Sambil meletakkan telepon, Charlie memandang Jerome dan Lily. Dan berkata dengan dingin, orang tua harus bertanggung jawab atas kesalahan anak-anak mereka. Jadi kita lihat, ayahmu akan datang. Saya akan bertanya langsung bagaimana mereka mendidik kalian berdua menjadi bajingan. Jerome berkata dengan wajah murka, bocah, saya menyarankanmu untuk berhenti membual. Saat orang yang saya panggil tiba, kamu mungkin akan mati. Charlie mendengus dan berkata, biarkan orang yang kamu panggil datang dengan cepat. Aku sudah tidak sabar. Jerome hendak memarahi Charlie. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang terbuka. Seorang pria dengan wajah lebar bergegas masuk dengan agresif. Diikuti oleh 7 atau 8 orang di belakangnya. Begitu Jerome melihatnya, dia langsung menunjuk Charlie dan berkata, Zaz, dia orangnya. Bantu aku membunuhnya. Zasti mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kamu yang mengganggu saudaraku? Charlie tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, apa? Apakah kamu akan membelanya? Zasti menatap Charlie dengan curiga. Bocah ini entah dari mana. Dia belum pernah melihat Charlie sebelumnya. Tapi mengapa dia tidak takut pada dirinya sama sekali? Jadi dia ragu-ragu bertanya. Nak, dari mana asalmu? Charlie berkata, saya dari rumah. Jerome buru-buru menambahkan. Zaz,
Dia adalah menantu yang menyukai wanita yang lebih tua. Setelah dia selesai berbicara, dia berbisik di telinganya. Zaz, anak ini tidak memiliki keluarga. Kamu bisa memukulnya sampai mati. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Hei pecundang, Zaspi menyeringai dan berkata, oke, saya akan memotong burungnya. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa merayu perempuan tua. Setelah berbicara, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia segera melambai kepada saudara-saudaranya di belakangnya. Hajar dia sampai mati. Jerome memandang Charlie dan mencibir. Charlie, apa kata-kata terakhirmu? Charlie mengabaikannya, menatap Zaspi, dan berkata dengan ringan, berlutut dan selamatkan hidupmu. Zaspi tercengang, mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu bilang? Katakan lagi. Saya jamin kamu tidak akan selamat malam ini. Pada saat ini, terdengar teriakan dari luar pintu. Zaspi, Tuan Wade memintamu untuk berlutut. Apa kamu tuli? Ekspresi Zaspi membeku. Albert juga datang. Bab 87. Albert bergegas masuk bersambil dan lusinan bawahan. Begitu dia memasuki pintu, dia segera memerintah Bill, tutup pintunya. Tidak ada orang lain yang boleh masuk. Bill mengangguk. Saya mengerti Bos Albert. Zaspi memandang Albert dengan tercengang. Dia tidak habis pikir. Albert datang, Kaisar Dunia Hitam kota Aurus Hill. Sedangkan dirinya hanyalah salah satu dari banyak ketua geng lokal. Albert adalah raja. Semua orang di jalan harus membungkuk pada Albert. Dia tidak pernah bermimpi. Kedatangannya membantu Jerome dengan masalah sepele. Akan membuatnya berhadapan dengan Albert. Jerome tidak mengenali Albert. Dia melihat ekspresi bingung Zaspi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kakak Zaz, ada apa? Siapa orang tua ini? Begitu kata-kata ini keluar, Zaspi menggigil ketakutan. Dia menjambak rambut Jerome dan meninju wajahnya dengan pukulan ganas, langsung mematahkan batang hidung Jerome. Melihat darah memancar dari lubang hidungnya, Zaz memarahinya dengan gigi terkatup, Hei, anak dengan nama keluarga Hun. Jangan seret aku ke dalam masalah. Kamu ingin mati. Ini Albert. Apa? Jerome sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Albert Rhodes, Kaisar Dunia Hitam kota Aurus Hill. Kenapa dia datang kemari? Pada saat ini, Albert berjalan dengan wajah gelap dan menendang Zaspi di selangkangan. Menyebabkannya kesakitan yang tak tertahankan. Zaspi berlutut di lantai. Wajahnya sangat pucat. Albert menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu berani mengganggu Tuan Wade. Kamu bosan hidup. Selesai berbicara, Albert segera membungkuk kepada Charlie dan berkata dengan malu, Tuan Wade, maaf saya terlambat. Tolong hukum saya. Sikap hormat Albert terhadap Charlie mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Baru saat itulah Jerome menyadari karakter seperti apa yang telah dia provokasi. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Charlie mengangguk ke Albert, menunjuk ke Zaspi dan bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Albert berkata, saya tahu. Dia hanya seorang pemimpin junior di sini. Dia memprovokasi Tuan Wade dengan mata buta. Apa yang Tuan Wade perintahkan, saya Albert akan segera melakukannya. Charlie mengangguk dan berkata, dia orang yang sangat arogan. Jika dia memasuki rumahku, mungkin dia langsung menghajarku. Orang seperti itu berbahaya untuk tinggal di masyarakat. Buat dia lumpuh dan biarkan dia tidak terpisahkan dari kursi roda selama sisa hidupnya. Zaspi sangat ketakutan seakan nyawanya meninggalkan tubuhnya. Dirinya mengandalkan kekuatan untuk makan. Jika menjadi orang lumpuh dengan kursi roda, bagaimana bisa bertahan di jalanan di masa depan? Bukankah itu sama saja dengan tamat? Dia berlutut, memohon di depan Charlie dan menangis. Tuan Wade, saya punya mata tetapi tidak saya gunakan. Tolong maafkan saya tidak akan pernah berani menyinggungmu di masa depan. Charlie berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu mengabaikan. Zaspi mengingat apa yang Charlie telah katakan padanya, berlutut dan selamatkan hidupmu. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Charlie sedang mencari kematiannya. Sekarang dia menyadari bahwa bukan dia yang mencari kematian, tetapi dirinya lah yang mencari mati. Panik, dia segera menjatuhkan kepalanya ke lantai dan berteriak,
Tuan Wade, tolong beri saya kesempatan dan selamatkan hidup saya. Charlie mengabaikannya, memandang Albert dan bertanya, mengapa diam saja? Tunggu apa lagi? Ekspresi Albert membeku, dan dia buru-buru berkata, seseorang, hancurkan tempurung lututnya sampai hancur. Segera, beberapa pria bergegas dan menekan tubuh Zaspi ke lantai. Bab 88. Pada saat ini, Bill mengeluarkan batang besi dan melangkah maju. Zaspi masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Bill sudah mengangkat batang besi di atas kepalanya dan membantingnya tiba-tiba. Krak, tempurung lutut kanan Zaspi dihancurkan menjadi bubuk. Cedera yang menghancurkan seperti ini tidak dapat disembuhkan. Zaspi meratap kesakitan. Charlie berkata pada saat ini, itu belum cukup. Baru satu kakinya yang hancur. Dia masih bisa menggunakan tongkat. Aku ingin dia tinggal di kursi roda selama sisa hidupnya. Bill mengangguk, mengangkat pipa besinya dan menghantamkannya dengan keras ke lutut kiri Zaspi. Zaspi berguling-guling kesakitan. Albert berkata kepada Bill, sumpal mulutnya, agar tidak mengganggu Tuan Wade. Baik bos. Segera setelah itu, Bill memasukkan beberapa potong kain kasa ke dalam mulut Zaz dan melemparkannya ke lantai. Dia meringkuk seperti anjing mati. Wajah Jerome pucat ketakutan. Sekarang dia mengerti siapa Charlie. Tanpa menunggu Charlie menyerang, dia mengambil inisiatif untuk berlutut dan bersujud. Charlie, Tuan Wade, saya salah. Saya seharusnya tidak berbicara kasar kepada kamu. Tolong ampuni aku. Lily juga ketakutan melihat Jerome berlutut dan memohon belas kasihan. Dia dengan cepat berlutut dan bersujud meminta maaf. Charlie berkata dengan dingin, apakah kamu pikir setelah memohon belas kasihan kepadaku, aku akan melepaskanmu? Kalian benar-benar bodoh dan naif. Keduanya ketakutan dan gemetar. Pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam masuk dengan dua pria tua yang diikat. Dua orang setengah baya dan seorang orang tua itu telah dipukuli di sekujur tubuhnya hingga sekarat. Mereka melemparkan dua itu ke lantai, lalu membungkuk kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, kami telah membawa dua orang yang kamu inginkan. Jerome dan Lily hampir pingsan di tempat karena ketakutan. Dua orang yang tergeletak itu adalah ayah Jerome, Dylan Hun, dan ayah Lily, Lawson Lewis. Charlie meminta seseorang untuk menuangkan air dingin ke wajah Dylan Hun dan Lawson, untuk membangunkan mereka. Charlie menanyai Lawson, nama keluargamu adalah Lewis. Putrimu Liu Lily begitu lihai dan menyelingkuhi tunangannya dengan santai. Apakah kamu tahu ini? Lawson tercengang. Sebelum dia datang, dia sudah dipukuli dengan kejam. Mengetahui bahwa putrinya mendapat masalah kali ini, untuk melindungi dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Charlie mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu. Bukankah ini kelalaian dan kesalahanmu? Bill, patahkan lutut kirinya. Sama seperti Zaz tadi. Oke, Bill segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Pegang dia untukku. Lawson berteriak ketakutan. Tidak. Tolong. Lily juga berteriak keras. Ayah. Bill tidak ragu-ragu. Ketika bawahannya sudah menahan kaki Lawson, dia segera mengayunkan pipa baja dan membantingnya ke bawah. Krak. Lawson merasakan rasa sakit yang sangat. Lututnya benar-benar hancur, dan tidak mungkin pulih dalam sisa hidupannya. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi, aku akan bertanya lagi. Putrimu pelacur dan selingkuh dengan santai. Apakah kamu tahu ini? Lawson menangis dan berkata, saya tahu. Saya tahu. Saya tidak punya cara untuk mendisiplinkannya. Saya akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Charlie mendengus dingin. Karena kamu tahu tentang ini, mengapa kamu tidak menghentikannya? Kamu tahu bahwa putrimu melakukan kesalahan tetapi membiarkannya. Kamu telah gagal sebagai orang tua. Selesai berbicara, dia berteriak marah pada Bill. Bill, hancurkan kaki yang lain. Bab 89. Lawson tidak menyangka, bahkan mengakui kesalahan, tidak akan berhasil. Charlie masih belum melepaskannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba pingsan. Pipa baj Bill membuatnya terbangun dalam sekejap karena rasa sakit yang hebat. Krak, Lawson telah menjalani sebagian besar hidupnya. Dia belum pernah merasakan penderitaan seperti ini.
Dia menangis putus asa. Tuan Wade, saya akui saya salah. Di masa depan, saya pasti akan mendisiplinkan putri yang tidak berbakti ini dengan ketat. Saya tidak akan pernah membiarkan dia melakukan hal keji seperti itu lagi. Charlie berkata dengan jijik. Kamu pandai melempar tanggung jawab. Singkatnya, Lawson langsung gemetar. Charlie bertanya dengan tegas. Saya bertanya. Kakak saya menginvestasikan 100.000 yuan di restoranmu. Mengapa kamu tidak mengembalikannya? Mengapa kamu mengatakan bahwa uang itu adalah bakti saudara saya kepadamu? Wajah Lawson pucat. Dan dia buru-buru berkata, Aku salah. Aku salah. Aku serakah. Aku tidak tahu malu. Aku akui aku salah. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Douglas yang marah di tempat tidur. Dia berseru dan memohon. Douglas, aku kehilangan akal sehatku. Aku akan mengembalikan uangmu 100.000 yuan. Mohonkan ampun pada Tuan Wade. Tulang tua saya tidak tahan dengan pukulan. Charlie menatap Douglas dan bertanya, apakah kamu akan memaafkannya? Douglas menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tidak, saya tidak akan menolong kalian. Oke, Charlie mengangguk puas, kamu benar-benar laki-laki. Setelah berbicara, dia menoleh ke Lawson, yang wajahnya penuh keputusasaan, dan berkata, kamu bukan hanya tidak mampu mendidik putrimu, kamu bahkan mengambil tabungan saudaraku. Apa bedanya kamu dengan penduri rendahan? Lawson gemetar ketakutan, menangis dan meratap, Tuan Wade, aku bajingan. Aku bukan manusia, sialan, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku mohon. Aku siap menjadi pelayanmu di masa depan. Kamu bosku, tolong maafkan aku. Charlie mencibir, memaafkanmu, jangan mimpi. Setelah itu, dia berkata lagi ke Pat Bill, hancurkan tangan kanannya untukku. Saya ingin tahu apakah dia masih akan berani mencuri barang orang lain di masa depan. Lawson menangis putus asa. Tidak, Tuan Wade, tidak. Bill memukul dengan keras. Ah, tanganku. Charlie berkata kepada Bill, tutup mulutnya dan tarik dia ke samping. Baik, Bill segera menutup mulutnya dan melemparkannya ke arah Zaspi. Lily sangat takut sehingga dia menjadi gila. Juga Jerome. Ayah Jerome. Dylan Hun juga sama. Dylan menatap Jerome, menamparkan wajahnya dengan marah, dan memarahi. Kamu bajingan. Siapa yang membiarkanmu main-main di luar? Kamu akan membuatku terbunuh. Charlie memandang Dylan sambil tersenyum, dan bertanya, apa? Putramu meniduri tunangan saudara laki-lakiku. Kamu, ayahnya, tidak tahu. Dylan Hun sangat takut sehingga dia menangis. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia melihat bagaimana Lawson barusan dihajar. Jika mengatakan tahu, kaki kanan akan patah. Jika mengatakan tidak tahu, kaki kiri akan patah. Novel Charlie Wade bab 90. Melihat dia tidak berani menjawab, Charlie berkata langsung kepada Bill. Orang tua ini tampaknya sangat cerdik. Dia berpikir dia dapat lolos dari hukuman jika dia tidak berbicara. Bill, patahkan kakinya. Ya, Tuan Wade. Charlie memandang Dylan, yang sangat bingung. Dia berkata dengan dingin, kamu bisa salahkan putramu karena membuatmu tersiska. Segera setelah itu, terdengar dua ratapan putus asa. Kaki Dylan juga hancur total. Melihat ayahnya dipukul menjadi cacat, Jerome merasa di luar kendali. Tanpa dia sadari keluar cairan kekuningan dan bau dari selangkangannya. Dia sangat ketakutan. Charlie tersenyum dingin, oke. Sepertinya kamu benar-benar bajingan yang tidak bisa mengendalikan punyamu yang ada di selangkangan itu. Semua yang terjadi hari ini juga akibat kamu tidak bisa mengendalikannya. Saya pikir tidak ada gunanya bagimu untuk memilikinya. Setelah berbicara, dia menginstruksikan Bill, jangan biarkan dia menjadi seorang pria di masa depan. Ekspresi Bill memancarkan sedikit terkejut. Dia juga seorang pria. Mendengar perintah itu dia juga merasa ngeri. Orang yang sama. Ketika dia mendengar perintah ini, selangkangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan. Akbert meraung. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak mematuhi perintah Tuan Wade? Bill tersadar dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, renggangkan kaki bajingan ini. Jerome putus asa dan menangis keras. Tuan Wade, kakek Charlie,
Tolong maafkan saya. Silakan menghancurkan tangan dan kaki saya. Jangan biarkan saya tidak menjadi laki-laki lago. Charlie tersenyum. Apakah kamu pikir ini adalah pilihan? Kamu salah. Kamu tidak menghindari keduanya. Segera setelah itu, Bill mengangkat kakinya dan menjejakkan kakinya keras-keras. Jerome telah benar-benar menjadi Kasim. Namun, ini belum berakhir. Perintah Charlie. Bill harus menghancurkan tangan dan kakinya juga. Jerome sangat sombong. Dia telah berhubungan intim dengan tunangan Douglas. Bahkan menghajar Douglas dan mengirimnya ke rumah sakit. Dia benar-benar sampah. Sekarang tidak ada yang bersimpati padanya. Semua yang dia rasakan hari ini adalah hasil perbuatannya sendiri. Sekarang, hanya tinggal Lily yang tersisa. Pada saat ini, Lily hampir gila. Dia berlutut dan naik ke ranjang rumah sakit, meraih tangan Douglas. Dia menangis dan berkata, "Tunanganku, maafkan aku. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Aku benar-benar masih mencintaimu. Aku pernah berkhianat karena ditipu oleh pria dari keluarga Hun itu. Dia meniduriku dan mengambil fotoku. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak berdaya." Jerome murka. "Lily, kamu beraninya menuduhku menipumu. Kamu yang pergi ke pegadaian miliki keluargaku bersama ayahmu. Dan kamu yang memulai merayuku karena aku kaya. Kamu juga yang pertama mengajak tidur bersama. Kalau tidak, aku tidak mungkin bisa bersamamu." Setelah berbicara, Jerome menangis dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jangan percaya pada pelacur ini. Saya memiliki catatan obrolannya. Dia yang mengambil inisiatif untuk menambahkan saya di WeChat. Dia mengaku kepada saya bahwa dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dia juga yang berinisiatif mengirimi saya beberapa foto telanjangnya. Foto-foto itu masih ada di album saya. Bisa periksa ponsel saya dan melihatnya." Lily tiba-tiba memucat dan memarahi. "Anak keluarga Hun, bukankah kamu sudah berjanji untuk menghapus foto itu setelah melihatnya?" Jerome menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu benar-benar kalajengking. Untungnya, aku tidak mendengarkanmu dan masih menyimpan foto itu. Kalau tidak aku mungkin akan dibunuh karena kamu." Lily buru-buru berkata kepada Douglas lagi, "Tunanganku, aku bingung sesaat. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, tolong maafkan aku." Charlie bertanya pada Douglas, "Bagaimana menurutmu?" Douglas melirik Lily, mengulurkan tangan dan mendorongnya ke samping, dan berkata, "Saya tidak mengenal wanita ini." Lily tiba-tiba pingsan dan menangis. Charlie berkata, "Jika itu masalahnya, patahkan kakinya. Rusak wajahnya sehingga dia tidak bisa merayu dan berhubungan dengan pria lagi untuk sementara waktu." Charlie tidak bersimpati sama sekali pada seorang wanita seperti Lily dengan hati kalajengking. Bill segera mematuhi perintah, menghajar kaki dan wajah Lily. Bahkan dia memotong rambutnya dengan gunting medis. Sejauh ini, kelima orang itu telah membayar harga yang menyakitkan.